Jadi tidak ada penyesalan sama sekali Mas Anies setelah menjalani masa pemilu 2024? Tidak ada. Bahwa kami bersyukur banyak pelajaran, banyak hikmah yang kita bisa ambil, dan itu semua mudah-mudahan akan berikan manfaat bukan hanya bagi kami yang dicalonkan, tapi bagi semua yang terlibat. Dan saya berjumpa dengan begitu banyak orang yang menitipkan harapan untuk perubahan. Dan ini yang membuat kami merasa optimis bahwa Indonesia ke depan akan terus baik, makin baik, karena begitu banyak orang yang memang mau terlibat di sini. Menengok ke pilkada, pengumuman bahwa Golkar dan Gerindra sepakat calonkan Ridwan Kamil jadi Gubernur Jakarta ramai dibincangkan di media. Lalu wakilnya bagaimana kalau dari Nasdem, Ahmad Sahroni? Ini artinya konsolidasi politik 01 dan 02 tentunya. Menurut Anda bagaimana kalau hal ini terjadi? Bagaimana arah bernegara ke depannya? Apa yang terjadi kalau 02 bersama 01 dan 03 melakukan konsolidasi politik hingga tingkat daerah? Agar ke depan, Indonesia maju itu adalah Indonesia yang bersatu, seakan tanpa oposisi, di mana dimulai dari kekuatan daerah bersatu, yaitu mereka yang terbaik, masukkan dalam satu paket. Kalau perlu, hasilnya memenuhi quorum tanpa oposisi, hanya satu paslon yang sisanya kertas putih. Paslon tersebut adalah paslon terbaik dari kader terbaik. Apa mungkin bisa begitu? Misalnya kemudian di Jawa Barat, Golkar Gerindra mengusung Deddy Mulyadi, bergabung dengan PKS misalnya, di Jawa Tengah Golkar dan Gerindra dengan PDIP atau terbalik misalnya. Di Jawa Timur Golkar Gerindra dengan PKB. Akan terjadi pergeseran politik arah bernegara. Strategi pengelolaan negara oleh Pak Prabowo ke depannya. Untuk itu masyarakat sebaiknya memahami pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud, bahwa demokrasi di Indonesia di zaman Pak Prabowo bisa tidak perlu oposisi, sebaiknya kita perdalam. Pemerintah ke depan dalam Kabinet Prabowo akan menghimpun seluruh partai politik koalisi dengan prinsip gotong royong. Konsepsi gotong royong itu mengingatkan kehidupan politik pada zaman demokrasi terpimpin Pak Karno. Semua partai politik di bawah kendali istana. Kita melompat sebentar ke pelajaran demokrasi, yang International Commission of Jurists atau ICJ, memberikan pemahaman tentang ciri-ciri negara hukum, yaitu 1. Perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Kebebasan menyatakan pendapat. 4. Kebebasan berorganisasi dan beroposisi. 5. Pendidikan kewarganegaraan. Pada poin 4 kita diskusikan, benar oposisi menjadi bagian penting dalam negara hukum. Tanpa pengawasan dan kritik oposisi, maka negara akan bergeser menjadi negara absolut dan ini berbahaya. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan berkoalisi semuanya, membuat negara tidak ada oposisi bisa dikatakan iya, secara partai. Namun bukan berarti tidak ada kritik. Karena akademisi dan orang pintar di luar pemerintahan bisa tetap mengingatkan. Oposisi berupa perbedaan pandangan dalam negara demokrasi, keberadaannya absolut. Kalau konteksnya partai politik maka partai pemenang pemilu layak untuk memerintah. Sedangkan partai yang kalah menjadi oposisi. Hal itu tidak harus selalu dipahami begitu, bisa saja bergabung kalau memang kekuatan tersebut akan membuat perbaikan bangsa ini. Fungsi oposisi ini penting sebagai penyimbang kekuasaan, alternatif kebijakan, serta penerobos stagnasi. Oposisi berdiri di kaki sendiri, akan membuat pengambil keputusan lebih berhati-hati, dan siapapun berhak mengekspresikan pandangan oposisinya. Sistem bernegara yang paling pas, untuk menjadi contoh model bernegaranya mungkin negara Singapura atau Meksiko. Sebagai negara demokrasi tapi punya single party country, single party ini bukan benar-benar single, tapi ada partai yang kuat. Jadi negara tersebut di mana kekuasaan berada di dalam satu partai utama, yang biasanya pemimpin partai adalah kepala negara beserta kabinetnya. Maksudnya, partai tetap banyak namun untuk mengendalikan jalannya pemerintahan, boleh-boleh saja berkonsolidasi atau bergabung, yang menang tentunya yang memimpin. Kita ambil contoh yang kecil saja,
Golkar itu punya underbo misalnya Kosgoro, AMPI, MKGR, Soksi, dan lain sebagainya. Misalnya sekarang kita akan membuat payung yang besar yaitu Partai Indonesia Maju, di mana Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB jadi underbonya, mungkin ada partai lain PDIP. Maka di kemudian hari hanya ada dua basis partai, berbasis nasionalis agamis, yaitu Partai Indonesia Maju, kemudian Partai Sosialis yaitu PDIP. Dan silahkan buat partai baru, namun harus jadi underbo dari salah satu payung tadi. Partai di payung besar ini melakukan kompromi bernegosiasilah para anggota partai tersebut. Kalau platformnya tidak cocok, bolehlah tidak gabung dengan partai pemerintah sekarang. Kalau cocok ya berkontribusi atau jika tidak cocok bergabung dengan PDIP. Maka payung besar tadi, misalnya jadi underbo PDIP. Jadi ini ada dua big party atau dua partai besar. Jadinya Partai Indonesia Maju partai besar, yang mungkin selama tahunan ke depan pemerintahannya akan menguasai Indonesia. Seperti PAP atau People Action Party yang sejak tahun 1967 menguasai Singapura. Walaupun di luarnya ada dua partai lain, terkesan Singapura seperti single party country padahal tidak. Dalam sistem itu, partai politik utama berfungsi sebagai penghulu pengendali langkah politik pemerintahan 5 tahun ke depan. Sebagai hub agregasi, juga sebagai penyalur aspirasi, sehingga garis politik dan pengabdi masyarakat menjadi sederhana dan terfokus. Tapi sesungguhnya ada satu yang mengganjal. Sebenarnya model koalisi bukan karakter sistem presidensial, tetapi lebih cocok terjadi pada sistem parlementer. Ada baiknya kita bertemu di tengah, mengingat kemungkinan kabinet Pak Prabowo akan ada menteri besar. Semacam Perdana Menteri yang mana hal ini lebih cocok lagi dengan sistem parlementer. Selama ini pelaksanaan bernegara Indonesia menggunakan sistem presidensial yang direkayasa untuk memberlakukan model koalisi parlementer. Sebaiknya diubah undang-undangnya agar lebih pas, presidensial yang pas, atau sekalian parlementer. Kembali ke konsolidasi besar, akankah semua partai setuju untuk menjadi satu perahu besar, mengambil porsi-porsi politik demi membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar di tahun 2045, yakni Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia Merdeka. Kita bekerja sama dari sekarang untuk gandengan tangan, masing-masing berkontribusi bukan untuk mencela atau saling menjatuhkan.